Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dia Wulandari. Saya adalah siswi dari SMK Negeri 42 Jakarta. Di sini saya ingin membacakan mengenai mosi yang sudah diberikan oleh Dewan Juri, yaitu di daerah rawan bencana, Dewan ini percaya bahwa negara seharusnya memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan relokasi. Saya sangat amat sependapat mengenai bahwa negara memang sudah seharusnya memprioritaskan mitigasi atau pencegahan terhadap bencana dibandingkan relokasi atau pemindahan. Karena jika kita lebih mementingkan hanya pemindahan dan tidak adanya pencegahan di awal, maka masyarakat akan lebih banyak terkena dampak negatifnya dibandingkan dampak positifnya. Contoh pada daerah Jakarta yang sudah seringkali mengalami bencana alam, yaitu banjir. Tetapi dari banyaknya bencana banjir tersebut, negara tidak mengadakan tindakan pencegahan di awal atau mitigasi di awal. Negara malah lebih mementingkan pemindahan atau relokasi masyarakatnya. Padahal jika diadakan pencegahan atau mitigasi di awal, kerusakan-kerusakan seperti infrastruktur negara tidak akan mengalami kerusakan yang sangat fatal. Negara sudah seharusnya mempersiapkan langkah-langkah yang harus dipersiapkan untuk mencegah bencana banjir tersebut, seperti pembersihan sungai-sungai dari berbagai macam jenis sampah dan juga limbah, dan juga penanaman pohon-pohon atau melakukan penghijauan di daerah lingkungan yang sudah rawan sekali dengan bencana alam atau bencana alam banjir tersebut. Dibandingkan dengan pemindahan atau relokasi akan memiliki dampak kerusakan yang lebih fatal. Karena ketika bencana banjir terjadi, kita sebagai masyarakat hanya bisa menunggu bencana tersebut terjadi atau bencana tersebut menghampiri kita. Kita hanya bisa berdiam diri dan menunggu bantuan datang dari tanggapan negara atau dari bantuan yang datang terhadap bencana tersebut hanya bisa memindahkan atau merelokasikan masyarakat ke tempat yang lebih aman. Maka dari itu, di sini saya mempunyai bukti nyatanya akibat bencana banjir tersebut, yaitu adalah PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang telah dialami oleh siswa-siswi di daerah Jakarta, yang pada saat itu terjadi pada tanggal 30 Februari tahun 2026. Akses jalan tertutup di mana-mana dan siswa-siswi tidak bisa pergi ke sekolah dikarenakan akses yang tertutup tersebut. Contoh bukti nyata lainnya adalah dengan bencana banjir, masyarakat mengalami kondisi ekonomi masyarakat mengalami krisis, dan juga masyarakat lebih mementingkan mitigasi atau pencegahan dibandingkan relokasi atau pemindahan saja. Itu sangat tidak amat benar, teman-teman. Karena di sini seharusnya masyarakat memikirkan ke depannya dan juga memikirkan pencegahan-pencegahan yang harusnya dilakukan mereka sebelum terjadinya bencana banjir tersebut. Bayangkan orang-orang yang tinggal di daerah sungai yang biasanya memilih tempat di sana karena dekat dengan tempat kerja mereka atau dekat dengan pasar atau dekat dengan pusat kota. Tetapi dengan adanya banjir, negara memberikan respon, yaitu memindahkan atau merelokasikan masyarakat ke tempat yang lebih aman. Bayangkan ongkos biaya perjalanan mereka menjadi bengkak diakibatkan pemindahan relokasi yang terlalu jauh. Nah, dikarenakan pindah lokasi tempat tinggal yang terlalu jauh ini, mereka akan mengalami penurunan ekonomi yang krisis diakibatkan karena biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan mereka ke tempat kerja mereka. Pedagang yang kecil kehilangan langganan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Kalian bayangkan pedagang yang kecil itu sudah membangun bisnisnya mereka, tetapi dengan adanya banjir itu bisnis mereka bisa menurun diakibatkan penjualan mereka yang tidak bisa dijalankan. Dan juga
dikarenakannya hanya pemindahan saja, pemerintah bisa menghabiskan uang mereka untuk memindahkan warga hanya untuk di satu titik saja. Tetapi akar masalah banjirnya seperti gorong-gorong yang mampet atau pompa yang rusak tidak dibenerin oleh pemerintah. Akhirnya daerah sebelah-sebelahnya tetap saja kebanjiran. Jadi buang-buang anggaran dan tidak efisiensi untuk anggaran dana negara tersebut. Maka dari itu, di sini saya sangat setuju dan lebih memprioritaskan mitigasi atau pencegahan bencana dibandingkan dengan relokasi atau pemindahan masyarakat. Dengan adanya pencegahan di awal, maka negara lebih bisa meminimalisir kerugian infrastruktur dari suatu negara. Nah, maka dari itu, sekianlah pendapat yang bisa saya sampaikan mengenai Dewan Juri yang setuju dengan memprioritaskan mitigasi dibandingkan relokasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.